Assalamualaikum. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara menggambar grafik dari fungsi kuadrat. Ada 3 langkah. Biasanya itu kita mencari titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan juga titik puncak. Oke, langsung aja. Kalau yang pertama kita cari titik potong sumbu X misalnya, maka syaratnya adalah Y-nya harus 0. Kalau Y-nya 0 berarti 0 sama dengan min X kuadrat plus 2X. Kasusnya di sini kita tinggal faktorkan aja, yaitu X-nya ini dikeluarin. Caranya berarti 0, X-nya ini dikeluarin, berarti X dikali negatif X, agar kalau dikali hasilnya min X kuadrat ditambah 2. Udah, X yang ini berarti nilainya X sama dengan 0. Yang di sini berarti min X plus 2 sama dengan 0. Kalau dijabarin 2-nya ke kanan, nanti dapatnya yaitu min X sama dengan negatif 2, X sama dengan 2. Nah, kalau udah kayak gini berarti titik potong di sumbu X-nya yaitu 0,0 dan 2,0. Nah, langkah berikutnya kita mencari tipot sumbu Y. Kalau misalkan tipot sumbu Y itu sudah kelihatan di kasus soal ini ya. Kenapa? Karena kalau tipot sumbu Y maka X-nya itu 0. Kalau X-nya 0 dimasukin ke sini, nanti kita lihat berarti min X kuadrat plus 2X. Kalau ini diganti 0 semua berarti Y-nya sama aja 0 kan? Min 0 kuadrat tambah 2 kali 0 tetap 0. Berarti sama ini. Yang ini dengan ini kebetulan sama. Nah, langkah ketiga itu berarti mencari titik puncak. Cuma di soal PTS kali ini cukup dari 2 langkah ini udah ketahuan jawabannya. Jadi lihat nanti di pilihan kita gambarkan. Pertama, kalau misalkan X kuadratnya negatif, berarti pasti kurvanya bentuknya bersedih. Sekarang titik potongnya di 0,0 dan 2,0. Berarti di sini dan di sini misalkan ini 2 ya. Berarti tinggal gambarkan aja. Kita cari yang kurang lebih gambarnya seperti ini. Di ABCD-nya tinggal dipilih seperti ini. Itu langkahnya. Jadi tidak terlalu detail kecuali kalau soalnya esai, baru kita cari titik puncaknya gitu. Oke, berikutnya kita akan menggambar grafik dari fungsi mutlak. Seperti yang pernah kita pelajari bersama, bahwa nilai mutlak itu X-nya bisa negatif, tapi hasilnya nanti itu pasti positif. Karena misalkan X-nya negatif dimasukin, ketika dimutlakin dia akan tetap menghasilkan nilai positif. Artinya domain bisa negatif, tapi range atau daerah hasilnya selalu positif gitu ya. Nah, bagaimana cara langkah menggambar grafik fungsi mutlak? Sebenarnya ada cara yang detail ya, tapi di soal PTS ini karena merupakan pilihan ganda, kita bisa pakai cara yang lebih cepat. Seperti langkah soal nomor 1, kita cukup mencari tipot di sumbu Y atau X ya. Misalnya tipot sumbu X dulu ya. Berarti Y-nya ini sama dengan 0. Oke. Pertama, kita harus tahu fx itu sama Y sama aja ya, atau sinonim lah. Berarti ini bisa ditulis Y sama dengan mutlak 2X min 6. Nah, karena Y-nya 0, berarti 0 sama aja. Ini kita tulis biasa aja, 2X min 6. Nanti min 6 pindah ke kiri, berarti 2X sama aja 6. X-nya berarti angka 3. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini, berikutnya gantian. Bagaimana kalau misalkan tipot di sumbu Y? Itu syaratnya adalah justru X-nya yang 0. Nah, berarti Y sama dengan mutlak 2X min 6. X-nya 0, berarti Y sama aja mutlak 2 kali 0 kurang 6. Berarti Y mutlak dari negatif 6. Karena dimutlakin maka hasilnya menjadi positif. Nah, berarti kita punya 2 titik. Yang pertama X, Y berarti 3,0 dan X, Y 0,6 di sini. Udah. Langkah berikutnya
Langkah berikutnya yaitu tinggal kita gabungkan aja di sini. Pertama kita gambar diagram kartesiusnya, koordinatnya ya. 3,0 misalkan di sini. 3 dan 0,6 misalkan di atas. Nah, karena ini nilai mutlak, berarti dia tidak akan mungkin ada yang berada di bawah sumbu X ya. Artinya tidak mungkin Y-nya negatif. Berarti ini kita tarik ke sini titik potongnya. Nah, karena dia tidak boleh terus ke bawah, berarti dia mantul lagi atau berbentuk V ya, atau V seperti ini. Udah, tinggal kita pilih pilihan ganda yang gambarnya seperti ini. Jadi karena soal ini nggak detail atau nggak esai, maka cukup seperti ini. Tinggal dilihat pilihan ganda mana yang ada titik potongnya di 3,0 dan 0,6 dengan bentuknya seperti ini. Gitu ya. Ya, next di soal yang ketiga, di sini perintahnya adalah mencari domain fungsi dan range dari fungsi yang berbentuk akar. Oke, yang langkah pertama adalah seperti di video sebelumnya kita bahas, akar ini terdefinisi jika dan hanya jika di dalamnya bernilai positif minimal 0. Berarti untuk df-nya maka syaratnya yaitu x min 4 ini harus lebih dari sama dengan 0. Berarti x-nya lebih dari sama dengan 4. Nah, ini kalau dijabarin lebih dari sama dengan 4, kalau dia bilang bulat ya berarti 4, 5, 6 dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk RF ini adalah range, berarti Y-nya yang kita cari. Y ini karena dia merupakan sebuah akar, maka pasti Y-nya selalu hasilnya lebih dari sama dengan 0, karena tidak mungkin hasil dari akar itu menghasilkan nilai negatif. Pasti cukup seperti ini aja. Berarti diulangi, domain fungsinya x-nya lebih dari sama dengan 4, dengan hasilnya itu pasti y lebih dari sama dengan 0 kalau bentuk seperti ini ya. Oke, itu aja. Oke, nomor 4 ini diketahui fungsi x plus 5 dan komposisi GOF itu x kuadrat plus 10x plus 27. Nah, di soal ini dibalik ya. Udah ada komposisinya, justru yang ditanya adalah nilai atau bentuk dari fungsi gx. Biasanya fx sudah ada, gx sudah ada, justru yang ditanya komposisi, tapi ini dibalik. Nah, langkahnya gimana? Kita bisa tulis yang pertama adalah GOF-nya dulu. Nah, di sini GOFX hasilnya x kuadrat plus 10x plus 27. Nah, definisinya kan ini sama aja, fungsi x dimasukin ke dalam fungsi g. Berarti bisa ditulis fungsi g-nya, fx-nya ini dimasukin ke g. Berarti x plus 5. X plus 5 sama dengan x kuadrat plus 10x plus 27. Nah, ini pernah dibahas di video sebelumnya ya. Kalau dapat soal kayak gini, berarti kita bisa bikin pemisalan. Misalkan x plus 5 itu sama dengan y, maka x-nya y min 5 seperti ini. Nah, ini tinggal substitusi ke soal ini. Tulis di sampingnya ya. Berarti gx plus 5 kan sama aja y, berarti ditulis gy sama dengan x-nya itu y min 5, tapi dikuadratin. Berarti y min 5 dikuadratin tambah 10 kali x, berarti tambah 10 kali y min 5 gitu. Nah, jangan lupa nanti ditambah 27 seperti di soal ini ya, tambah 27. Nah, kalau udah seperti itu kita hitung manual. Berarti GY sama dengan ini dihitung manual ya, dicoret-coretan, nanti jadinya y kuadrat min 10y plus 25. Nah, oke. Selanjutnya 10 dikali y, berarti jadinya 10y. 10 kali min 5 min 50 ditambah 27. Seperti ini ya.
Diulangi, ini dihitung dapat seperti ini. Terus ini dikali ini 10Y, 10 kali min 5 min 50 tambah 27. Nah, dihitung ulang berarti GY kita sederhanakan. Y kuadrat di sini nggak ada, cuma 1, ya udah Y kuadrat. Min 10Y sama plus 10Y. Kebetulan ini habis ya. Bisa kita coret. Nah, 25 dikurang 50 ditambah 27 ini dihitung ya. Nanti hasilnya ternyata plus 2. Ya udah, berarti GX-nya sama dengan Y-nya ganti X saja. Berarti X kuadrat plus 2. Oke, selesai ya. Di nomor 5 kita akan mencari inverse dari sebuah fungsi. Langkahnya yang pertama adalah kita kerjakan ini seperti bentuk pecahan di soal-soal SD ya, yaitu kita kali silang aja. Di sini min 3 kali X, berarti nanti jadi min 3X, 1 kali min 3 jadi negatif 3. Artinya begini, ini tulis ulang, X plus 2, ini dikali, berarti min 3X. Min 3 kali 1, min 3, seperti ini. Nah, berikutnya, bawahnya udah X plus 1, biarkan. Nah, habis itu, tulis lagi, ini Fx. X dikurang 3X, berarti negatif 2X. 2 dikurang 3, berarti negatif 1, per X plus 1. Nah, seperti di video yang sebelumnya, inverse-nya berarti tinggal kita tukarkan konstanta yang di bawah dengan koefisien X yang di atas, tapi tandanya dibalik. Di soal ini konstanta di bawah positif ya, berarti ke atas jadi negatif, berarti negatif 1X min 1, ini nggak berubah, per ini nggak berubah X. Nah, di atas negatif 2, ke bawah berubahnya menjadi positif 2, begitu ya. Berikutnya di soal nomor 6 kita merubah bentuk derajat menjadi piradian. Nah, konsepnya satu piradian itu besarnya 180 derajat. Berarti ini tinggal kita ubah ke piradian. Caranya tinggal dibagi 180. Jadinya 135 derajat per 180 piradian ditambah, ini nggak usah diubah ya, 1,5 piradian. Nah, lanjut, ini tinggal disederhanain. Kalau dihitung manual ini bisa dibagi 45, berarti 3 per 4, bagi 45 3, bagi 45 4. 3 per 4 itu kalau dibentuk koma sama aja 0,75 pirat ya, tambah 1,5, jadinya 1,5 tambah 0,75 berarti 2,25 piradian. Seperti ini ya. Nah, tadi pertanyaannya kalau ini belum bisa, kita bisa kerjakan di coret-coretan, yaitu 135 per 180. Semuanya disederhanain bagi 45, berarti 3 per 4. Ini kan bisa dijadiin desimal ya, 0,75. Begitu. Jadi di sini makanya 0,75 piradian. Udah selesai sampai sini ya. Di soal nomor 7 ini kita menggunakan aplikasi bentuk piradian dalam hitungan sinus dan kosinus ya, atau bisa juga dalam bentuk tan. Nah, di soal ini kan pi per 4 tadi piradian itu kan besarnya 180, berarti kita bisa tulis sin kuadrat ini 180 dibagi 4 gitu, ditambah 3 kali cos kuadrat 180 dibagi 3. Nah, berikutnya ini kan kalau dibagi 4 sama aja 45 derajat, berarti sin kuadrat 45 derajat tambah 3 kali cos kuadrat 180 dibagi 3, berarti 60. Nah, berikutnya 45 derajat itu di sin nilainya setengah akar 2, tapi dipangkatin 2, berarti setengah akar 2 dikuadratin, ditambah 3 kali cos 60 nilainya setengah, tapi dikuadrat, berarti setengah dikuadratin. Berikutnya setengah dikuadratin itu 1/4, dikali akar 2 dikuadratin jadinya 2, akarnya hilang ya.
tambah 3 kali setengah dikuadratin 1/4. Berarti jadinya ini setengah tambah 3/4. Kalau diterusin bisa jadinya per 4. 4 bagi 2, 2. Berarti seperti ini ya. Atau jadinya 1/4. Oke, sampai sini. Bisa ya.